Shalom Aleichem, Besem Adonai Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera bagi Anda semua di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, atau yang dulu saya kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dengan saya di dalam renungan singkat. Dan kesempatan renungan singkat kali ini, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan berbicara sedikit renungan singkat tentang apa itu hukum Taurat dan kasih karunia. Haleluya. Tetapi sebelum itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, kita mau sepakat di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, mari Engkau berfirman, setiap kami hamba-Mu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Yahushua, terpujilah kebesaran-Mu ya Bapa. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidesanu bemitzvotap, venatan lanu et dere ha Yeshua vehadefarim selhak hai olam. Diberkatil Engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan firman-Nya, dan yang memberikan kepada setiap kami jalan keselamatan dan perkataan firman kehidupan yang kekal. Terpujilah kebesaran-Mu ya Bapa. Kol hanes hamate haleluya. Biarlah setiap yang bernapas memuji nama Yahweh. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali langsung saja saya akan bacakan renungan singkat di dalam kitab Injil Matius. Haleluya. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara, buat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini ayat yang sudah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya baca sejak masa lampau di dalam pengiringan kita akan HaMashiach, akan Mesias. Haleluya. Judul perikopnya adalah Yeshua menggenapi Torah atau Yeshua menggenapi Taurat. Ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Ayat yang ke-18, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Ayat yang ke-19, oleh karena itu siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajarkan orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-20 saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Ini adalah perikop yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di sini dikatakan Bapak, Ibu, Saudara dengan judul Yeshua menggenapi Torah. Haleluya. Seringkali Bapak, Ibu, Saudara, dan saya waktu mendengar khotbah-khotbah, waktu melihat di berbagai media sosial, ketika ada Torah dan kasih karunia, ini seringkali Torah, Bapak, Ibu, Saudara, dikalahkan oleh kasih karunia. Tetapi tidaklah seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara. Sebentar kita akan melihat bagaimana renungan singkat kesempatan kali ini. Saya akan coba memberitahukan atau membawakan sesuatu buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jadi tema kesempatan renungan singkat pada kesempatan kali ini adalah temanya tidak lain dan tidak bukan adalah hukum Taurat dan kasih karunia. Haleluya. Yang tadi telah Bapak, Ibu, Saudara baca, dikatakan bahwa Adonai Yeshua HaMashiach, dia tidak datang untuk membatalkan Torah, tetapi dia menggenapinya. Dia mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, para pengikut-pengikut orang-orang yang percaya, untuk kita mau sama-sama menggenapi Torah. Caranya bagaimana, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Ada banyak orang bilang bahwa hukum Taurat atau Torah itu telah batal, dia telah usang dan telah basi sejak kematian Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus di atas kayu salib, bahwa semuanya telah selesai, telah ditebus, Bapak, Ibu, Saudara, dan kita tidak lagi kembali kepada perjanjian lama. Karena firman Tuhan dikatakan, Rabi Saul berkata dalam kitab Roma, bahwa dikatakan bahwa setiap orang percaya hidup bukan di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Itu sangat benar, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi pada kesempatan renungan singkat kesempatan kali ini kita mau melihat bagaimana dikatakan bahwa Adonai Yeshua, dia tidak datang untuk membatalkannya. Satu titik terkecil dikatakan di sini, firman Tuhan katakan ayat yang ke-18. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keria. Satu iota itu adalah satu titik terkecil, Bapak, Ibu, Saudara, itu tidak akan dilenyapkan dari Torah atau hukum Taurat. Torah yang turun di Gunung Sinai melalui Mose, melalui Musa,
dikatakan itu tidak batal Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kendati pun Yesus HaMashiach telah menebus setiap Bapak Ibu Saudara dan saya di atas kematiannya di atas kayu salib, itu bukan berarti bahwa Taurat telah batal Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, penjelasannya ada dalam ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-20 dikatakan, sebab aku berkata kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara dan saya, kitab suci menyatakan di sini dikatakan Adonai Yesus HaMashiach. Bapak Ibu Saudara dan saya dituntut untuk lebih benar lagi, lebih serius lagi di dalam mengiring Tuhan. Dikatakan harus melampaui ahli-ahli kitab, harus melampaui orang-orang Farisi. Kenapa Bapak Ibu Saudara seperti itu? Karena orang Farisi dan ahli kitab pada waktu itu, dia bukan untuk mau datang belajar Torah. Torah adalah pengajaran Bapak Ibu Saudara. Dia bukan untuk belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi dia hendak mencari kesalahan dari Tuhan. Ini yang menjadi duduk permasalahannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada suatu kali ketika di sebuah sinagoga, Adonai Yesus sedang mengajar. Kemudian di sana dikatakan ada seorang yang tangan kanannya itu mati sebelah, atau yang layu kitab suci katakan. Kemudian ahli kitab dan orang-orang Farisi berkata, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Dikatakan. Kemudian Adonai Yesus berkata bahwa berbuat baik pada hari Sabat boleh, menyembuhkan orang pada hari Sabat itu boleh. Kemudian dia berkata, ulurkan tanganmu. Kemudian orang yang mati sebelah tangan kanannya itu, kemudian dia mengulurkan tangannya dan kesembuhan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seakan-akan bahwa Adonai Yesus ini dikatakan membatalkan Torah. Kenapa membatalkan Torah? Ketika ditanya oleh orang Farisi, ketika ditanya oleh para ahli kitab, dikatakan bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Dikatakan Adonai Yesus berkata bahwa berbuat baik pada hari Sabat boleh, menyembuhkan pada hari Sabat itu boleh. Ketika pada suatu kali dikatakan bahwa rombongan Adonai Yesus HaMashiach sedang berjalan menyisir dikatakan ladang gandum. Kemudian para murid sedang lapar. Dia kemudian memetik bulir dan memakannya. Orang Farisi berkata, kenapa muridmu melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, yaitu memetik bulir gandum dan memakannya? Dikatakan kata Adonai Yesus berkata, tidakkah engkau baca di dalam kitab suci bahwa Daud ketika dia bersama dengan rombongannya sedang lapar, dia makan roti sajian yang seharusnya hanya dimakan oleh para imam-imam besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara lihat cerita-cerita kisah-kisah Adonai Yesus HaMashiach, itu dia bukan sedang membatalkan hukum Torah, tetapi sedang menggenapinya. Dikatakan, adakah engkau dari antaramu jika engkau mempunyai seekor domba, kemudian domba itu pada hari Sabat terperosok ke dalam lubang, apakah engkau akan membiarkannya sehingga hari Sabat berlalu dan kemudian mengangkatnya? Tidak. Dikatakan hari Sabat, ketika kambing domba setiap kita terperosok, kita wajib menolongnya Bapak Ibu Saudara. Ketika pada hari Sabat, ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita menolongnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa Torah itu belumlah batal, melainkan kita itu menggenapinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 30. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara buat kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Karena kuku itu nyaman dan bebanku itu ringan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dikatakan bahwa beban yang daripada Tuhan, pengajaran atau Torah yang hukum-hukum yang daripada Tuhan, bagaimana setiap kita itu bisa begitu ringan untuk kita melakukannya Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kasih karunia dan hukum Taurat itu seperti kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau andaikan saja boleh diibaratkan bahwa hukum Taurat adalah tangan kiri saya, kemudian kasih karunia tangan kanan saya, apakah saya tidak bisa hidup dari tangan satu? Bisa Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya pernah lihat ada orang-orang yang tidak mempunyai tangan, dia masih tetap bisa hidup. Tetapi alangkah indah dan begitu eloknya kalau kita mempunyai dua tangan dan kita mempergunakannya buat kemuliaan nama Tuhan. Andaikan tangan kiri ini adalah hukum Taurat dan tangan kanan ini kasih karunia, ini akan saling melengkapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dikatakan dia akan berjalan seiring bagi kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Bagaimana dikatakan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita Bapak Ibu Saudara akan mendapat ketenangan, akan mendapat satu kelegaan
Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, ketika kita melakukan hukum-hukum dan instruksi daripada Tuhan, dikatakan ada kasih karunia Tuhan. Dia yang akan melengkapi kita untuk kita dimampukan di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, dikatakan Adonai Yesus HaMasiah, dikatakan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintah-perintahku. Bapak Ibu Saudara dan saya, adakah setiap kita ketika hidup di bawah kasih karunia, kita menghajar Torah, kita menggencet Torah, sehingga Torah seakan-akan tidak lagi berfungsi. Kalau andaikan saja Bapak Ibu Saudara, ada banyak teman-teman saya berkata bahwa kita tidak hidup di bawah hukum Torah, kita hidup di bawah kasih karunia. Bagaimana kasih karunia itu kita boleh bisa memakan apa saja yang kita inginkan makan. Sampai-sampai kita menghajar hukum di dalam Imamat pasal 11 tentang makanan yang kosher dan makanan yang tame, makanan yang layak dan makanan yang tidak layak. Karena firman Tuhan dikatakan, orang banyak berkata bahwa Tuhan berkata bahwa bukan apa yang dimakan itu yang menjadikan kita haram, tetapi yang keluar, dikatakan itu dari dalam hati. Bapak Ibu Saudara, seringkali firman Tuhan dibaca hanya separuh, seringkali firman Tuhan hanya diartikan separuh. Tetapi kesempatan kali ini dalam renungan singkat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh belajar sejenak untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa dikatakan Bapak Ibu Saudara dan saya dimampukan melakukan hukum Torah atau yang disebut dengan pengajaran-pengajaran Tuhan itu oleh karena kasih karunia. Dikatakan Adonai Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong, aku akan minta kepada Bapa seorang penghibur. Dia akan memampukanmu untuk melakukan kehidupan kita hari-hari ini dalam pengiringan-pengiringan kita akan Tuhan. Haleluya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah kebesaran Tuhan semesta alam. Haleluya. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Baruk ata Adonai Eloheinu melech haolam. Diberkatilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam. Hodul Adonai kitop kile olam hasdo. Bersyukurlah kepada Abah Yahweh sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Gadol Adonai umehul almeot. Besarlah Abah Yahweh dan sangat terpuji. Kol hanes hamate haleluya. Biarlah setiap yang bernapas memuji nama Yahweh. Haleluya. Amin.